Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Aris Munandar Trik Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi limit fungsi aljabar. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke intinya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dulu itu kita harus tahu pengertian limit fungsi aljabar atau kita harus tahu konsepnya. Nah, limit itu bisa kita artikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Mudahnya saya berikan ilustrasi. Saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4 per x kurang 2. Jadi perlu kita ketahui tidak semua fungsi itu mempunyai nilai di titik-titik tertentu. Ketika saya memasukkan nilai x sama dengan 2, maka kita akan memperoleh nilai fx itu tak terdefinisi. Jadi, meskipun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik-titik tertentu, akan tetapi masih bisa dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Jadi maksudnya, adakah nilai-nilai fungsinya ketika saya memasukkan nilai x itu yang mendekati 2? Di bawahnya 2 misalnya 1,9 sekian atau 2,1 atau 2,99 sekian. Nah, pendekatan yang akan kita gunakan untuk menemukan nilai x di sini yang mendekati 2 itu kita pakai limit. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita paham tentang konsep limit fungsi aljabar, kita lanjut ke notasi limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar itu dinyatakan dengan lim. Jadi limit disingkat lim ya, lim x menuju c fx sama dengan L. Dengan c itu adalah suatu konstanta berhingga. Apabila x mendekati c tetapi x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Jadi ketika x mendekati c tetapi x tidak sama dengan c, maksudnya ini nilai x-nya tidak sama dengan c, maka nilainya limit fx juga itu akan mendekati L. Kemudian pendekatan x ke c bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Jadi maksudnya tadi kalau 2 saya bisa memasukkan nilai x 1,9. Nah, ini sisi kirinya. Kalau sisi kanannya saya bisa memasukkan nilai 2,0 sekian. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya ini ya, misalnya ya. Jadi ini maksudnya sisi kiri yang ini yang sisi kanan. Syarat fungsi punya nilai limit itu jika dan hanya jika limit x mendekati c kanan fx sama dengan L dan limit x mendekati c. Jadi yang negatif itu maksudnya ini yang kiri ya. Nah, kalau yang positif itu kanan. Jadi nilainya sama ya. Jadi syaratnya limit x mendekati c kiri dan limit x mendekati c kanan itu nilainya sama. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat limit fungsi aljabar. Jadi ini penting juga kita pahami. Ada 8 sifat di sini yang akan saya jabarkan. Jadi limit x mendekati c untuk a itu sama dengan a. Jadi maksudnya ini apa? Ketika saya punya soal seperti ini, misalnya di sini x mendekati 2, maka nilainya adalah 5 ya. Kemudian yang kedua, limit x mendekati c sama dengan c, maka nilainya adalah c. Jadi maksudnya kalau saya punya contoh seperti ini, limit x mendekati 3, kemudian di sini x, maka jawabannya adalah x kita langsung ganti dengan 3 adalah 3. Nah, kemudian sifat yang kedua, limit x mendekati c, k dikali fx. K ini koefisien ya, koefisien dari fx, maka koefisiennya bisa kita keluarkan dari limit.
Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya punya soal limit X mendekati 2, kemudian di sini saya punya soal 8 dikali X tambah 3. Nah, maka 8 ini saya bisa keluarkan seperti ini dari limit X mendekati 2, X tambah 3. Nah, sifat yang selanjutnya yang keempat, ketika ada dua fungsi di dalam limit, maka bisa kita urai, bisa kita pecah. Jadi, ini limit fx berdiri sendiri dengan mendekati C, tetap mendekati C ya. Kemudian yang satunya juga kita bisa urai berdiri sendiri. Nah, kalau dia bentuk perkalian sama dengan penjumlahan dengan pengurangan, bisa kita urai juga. Jadi fx-nya berdiri sendiri, kemudian gx-nya juga berdiri sendiri. Nah, untuk sifat yang keenam, kalau model pembagian bisa kita urai tapi dengan syarat nilai dari limit gx tidak sama dengan 0. Nah, kenapa harus begitu? Nah, ketika nilainya 0, maka dia nilai limit fungsinya itu tak terdefinisi atau bisa jadi tak terhingga. Nah, selanjutnya sifat yang ketujuh, ketika di dalam limit itu fungsinya berpangkat, maka kita bisa keluarkan pangkatnya itu seperti ini, kemudian limitnya di dalam. Begitupun dengan akar pangkat. Ketika ada soal seperti ini, limit, kemudian ada fungsi di dalam yang berada di akar pangkat K, maka akar pangkat K-nya bisa kita keluarkan. Nah, limitnya di dalam dengan syarat nilai dari limit fx x mendekati C itu lebih dari 0 jika nilai K-nya itu genap. Nilai akar pangkatnya itu genap, misalnya 2, 4, dan seterusnya. Oke, nah sebenarnya sifat-sifat limit fungsi aljabar ini tidak serumit yang 8 sifat ini. Nanti teman-teman akan pahami ketika kita membahas soal-soalnya. Nah, sekarang kita ke cara mengerjakan soal limit fungsi aljabar supaya teman-teman lebih mudah ketika akan mengerjakan soal-soal limit fungsi aljabar. Saya sudah membuat peta konsepnya. Nah, limit fungsi aljabar itu soal-soalnya ada dua bentuknya. Yang pertama bentuk limit x mendekati A itu konstanta ya. Kemudian ada yang bentuk limit x mendekati tak hingga. Nah, kalau x mendekati A, misalnya 2, min 3, 0, maka cara kerjanya bisa kita pakai cara substitusi, langsung menggantikan x dengan A. Nah, kemudian ketika cara substitusi tidak bisa, artinya dia soalnya bentuk pecahan dan pembilangnya itu bernilai 0, kita lanjut ke cara yang kedua, itu cara pemfaktoran. Nah, ketika cara pemfaktoran juga tidak bisa, kita lanjut ke cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini biasanya faktor sekawan itu ciri-ciri soalnya dia ada akarnya, jadi kita kali dengan akar sekawannya. Kemudian kalau dia model tak hingga, caranya itu cuma satu, kita langsung bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Jadi supaya teman-teman lebih paham, langsung kita ke contoh soalnya. Nah, saya punya 8 contoh soal di sini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk soal yang pertama, ini masuk ke bentuk yang pertama ya, yang X mendekati A. Jadi caranya kalau soal seperti ini, langsung kita pakai cara substitusi. Jadi, kita tuliskan soalnya. X mendekati 1. Nah, langsung kita substitusi nilai X-nya dengan 1. 3 dikali 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 2. Jadi nilai limitnya adalah 2. Nah, kemudian untuk soal kedua sama dengan yang pertama. Langsung kita substitusi nilai X-nya dengan 2. Jadi cara kerjanya seperti ini. Langsung kita ganti X-nya dengan 2. Ini hasilnya 3 ya. Jadi nilai limitnya adalah 3. Nah, untuk contoh yang ketiga,
Ketika kita langsung memasukkan nilai negatif 1, apakah kira-kira nilai fungsinya ini pembaginya akan bernilai 0? Coba teman-teman perhatikan. Tidak, kalau tidak pembaginya tidak bernilai 0, malah langsung kita pakai metode substitusi atau cara substitusi. Jadi langsung kita tuliskan kembali soalnya. Karena pembaginya nilainya ketika kita substitusi dengan minus 1 X-nya nilainya bukan 0, maka langsung kita pakai metode substitusi. Jadi kita gantikan X dengan minus 1. Minus 1 ditambah 2 hasilnya adalah ini bernilai positif 1, ditambah 2 ditambah 1 itu 4. 4 dibagi 1 itu hasilnya adalah 4. Jadi intinya kita pakai metode substitusi ketika dia model fungsinya bukan pecahan, kemudian yang kedua dia pecahan tapi nilai pembaginya itu bukan 0 ketika kita substitusi X dengan nilai C. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, saya punya soal seperti ini. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X kurang 2. Berapakah nilai limitnya? Nah, ketika kita masukkan nilai 2 menggantikan X, maka pembaginya akan bernilai 0 ya. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus pakai cara memfaktorkan. Jadi, yang di atas kita faktorkan. Kalau kita belum substitusi nilai X-nya, kita masih tulis limitnya ya. Jadi yang di atas kita faktorkan itu menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2. Nah, untuk pelajaran memfaktorkan saya kira teman-teman sudah paham ya. Jadi kita coret ini sisa X tambah 2. Nah, ketika sisa X tambah 2, kita masukkan nilai X-nya. Kita ganti X-nya 2. Kalau hasilnya sudah 0, maka sudah itu jawabannya ya. Jadi sekarang kita masukkan X-nya 2. Berarti 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai limitnya untuk nomor 4 itu adalah 4. Kemudian kita beralih ke soal yang kelima. Nah, coba perhatikan soal yang kelima. Ini sama kasusnya dengan soal yang keempat. Ketika saya menggantikan X sama dengan 1 di fungsinya, maka pembaginya akan bernilai 0. Jadi caranya kita bisa faktorkan yang di atas ya. Jadi kita faktorkan menjadi seperti ini teman-teman. Lim X mendekati 1, limit X mendekati 1. Yang di atas kita faktorkan. Kalau dikali dapat minus 5, ditambah dapat 4. Nah, angka berapakah itu? Angka 1 dan bukan angka 1 dengan 4 ya, tapi 1 dengan 5. Jadi saya tulis ulang. Satu dengan 5. Yang negatif itu adalah yang paling sedikit. Karena nilai 4-nya di sini positif. Nah, X kurang 1. Sekarang sudah ada yang bisa dicoret. Jadi langsung kita substitusi X sama dengan 1 pada yang tersisa, yaitu X tambah 5. Jadi X saya ganti dengan 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 6. Jadi nilai limitnya adalah 6. Kemudian kita beralih ke soal yang ke-6. Coba perhatikan soal yang ke-6. Nah, kalau soalnya seperti ini masih X mendekati C, itu masih bagian pertama. Jadi kita pakai salah satu caranya, yaitu metode substitusi atau metode pemfaktoran. Nah, ketika kita pakai metode substitusi, coba kita masukkan nilai 3. Apakah nilai yang di bawah ini bernilai 0 atau tidak? Kalau tidak bernilai 0, kita pakai cara substitusi. Tapi karena ketika saya ganti X tambah dengan 3 ini yang di bawah akan bernilai 0, maka saya lanjut ke cara
memfaktorkan. Jadi kita kerjakan sama-sama. Kita faktorkan di atas, kita keluarkan X-nya, maka tersisa X dikurang 3. Kemudian yang di bawah saya juga keluarkan X-nya, maka tersisa X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Maka bisa kita coret ini X-nya. Nah, sama dengan di sini ya. Coba kita substitusi X sama dengan 3, apakah masih bernilai 0 atau sudah tidak? Nah, coba kita ganti X-nya 3, 9 ditambah 6 itu 15. 15 dikurang 15 masih bernilai 0. Jadi kita lanjutkan lagi, kita faktorkan lagi. Jadi limitnya masih kita tulis karena kita belum substitusi X-nya. Jadi yang di atas tetap. Nah, yang di bawah kita faktorkan. Dikali dapat minus 15 ditambah dapat 2. Bilangan berapakah itu? 15 itu bisa kita bentuk dari 5 kali 3 ya. Nah, karena di sini positifnya 2 berarti ini lebih besar, ini negatif. Nah, sekarang kita bisa coret ini. Setelah seperti ini, pembaginya sudah tidak bernilai 0 ketika saya substitusi dengan 2. Maka sudah bisa langsung kita substitusi. Di atas sisa 1, di bawahnya itu sisa ini 2 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 1/7 ya. Nah, begini teman-teman. Nah, sekarang untuk dua soal terakhir, saya punya soal seperti ini. Untuk mengerjakan soal yang nomor 7, kalau dia model limit X mendekati tak hingga, maka cara kerjanya itu mudah teman-teman. Langsung kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kita bagi dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya di sini adalah 2 ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebutnya kan pangkat tertingginya X pangkat 2. Jadi yang di atas juga kita bagi X pangkat 2. Kemudian ini 6X kita bagi X pangkat 2 juga. Jadi semuanya ya. Selanjutnya 2X pangkat 2 kita bagi juga dengan X pangkat 2. Ditambah 7X kita bagi juga dengan X pangkat 2. Kita lanjut. X mendekati tak hingga. Di sini sisa 4, di sini 6/X, di sini 1/X pangkat 2. Sisanya adalah 2 ditambah 7/X. Nah, sekarang kita masukkan tak hingganya, maka yang tersisa adalah 4/2. Yang lainnya itu yang masih ada variabel X-nya kita lewatkan saja, kita ambil saja yang berdiri sendiri, sisa angka ya, sudah tidak ada variabelnya. Nah, 4/2 adalah 2. Nah, ini dengan cara membagi dengan pangkat penyebut tertinggi. Nah, pangkat penyebut tertingginya kan X per pangkat 2. Jadi kita bagi semuanya dengan X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita punya soal nomor 8. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita pakai cara substitusi. Kalau kita substitusi, maka dia hasilnya di bawah itu akan bernilai 0. Nah, kalau kita mau pakai cara memfaktorkan, nah ini tidak bisa susah difaktorkan ya. Jadi kita pakai cara mengalihkannya dengan sekawannya, sekawan dari penyebutnya. Jadi coba kita kerja bersama. X mendekati 4, 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8, kita kali dengan sekawannya. Sekawannya itu sekawan dari X kurang akar 6X kurang 8 itu adalah X tambah akar 6X kurang 8. Jadi kita kali dengan sekawannya. X ditambah akar 6X tambah
6x kurang 8 ya. Jadi yang kalau di sini negatif, di sini positif. Nah, itu sekawannya. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini 4 kurang X, kita ubah menjadi X kurang 4. Otomatis kita harus tarik negatif di luar. Kemudian X ditambah 6X kurang 8. Selanjutnya yang di bawah, kalau sekawannya dikalikan, berarti dia ingat sifat ini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu tidak lain adalah sama dengan A dikurang B dikali A tambah B. Jadi kalau begini modelnya, dia menyatu menjadi seperti ini. Sama dengan ini ya. Maka kalau sekawannya yang kita kalikan, berarti dia menjadi X pangkat 2. Ini dianggap sebagai A-nya, ini B-nya. Dikurang 6X dikurang 8 berpangkat 2. Nah, kalau ini berpangkat 2 tetap. Ini berpangkat 2, akarnya hilang. Tuliskan lagi. X berpangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Limit X mendekati 4 ya. Nah, selanjutnya yang di bawah kita faktorkan. Jadi ini kombinasi dari mengalihkan dengan sekawannya, kemudian kita faktorkan juga yang di bawah. Kalau ini kita kali ke dalam negatifnya, hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Nah, ini kita faktorkan menjadi 8. Itu kita bisa bentuk dari 4 dengan 2 ya. Nah, kemudian karena hasilnya positif, sementara di sini kalau kita jumlah harus negatif, berarti negatif 4 ditambah negatif 2, negatif 6. Kalau dikalikan positif. Nah, kita sudah dapat hasil pemfaktorannya X kurang 4, X kurang 2. Jadi nanti sudah ada yang bisa dicoret. Nah, ketika sudah ada yang bisa dicoret, kita coba-coba substitusi nilai C-nya. Kalau sudah tidak 0 pembaginya, maka sudah bisa kita substitusi. Nah, coba kita coret ini. Kalau kita substitusi 4 dikurang 2, 2. Nah, berarti sudah tidak 0 pembaginya. Nah, sekarang kita langsung substitusi. Yang di atas kita substitusi X-nya dengan 4. 4 ditambah 6 kali 4, 24 dikurang 8 itu 16 ya. Jadi 24 dikurang 8, 16 di akar 16 itu 4, berarti di sini hasilnya 4 tambah 4 8. Kemudian di bawah 4 dikurang 2 2, 8 bagi 2 itu 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan limit fungsi aljabar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kalian. Jikapun kalau ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.